Sebagai mahasiswa kita harus tahu nih, kita kuliah harus apa, kita kuliah tujuannya mau apa. Jadi kita prioritaskan itu dulu, yang pastinya kita kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dikti, selamat datang di Berbakti, bincang bersama Dikti. Perkenalkan, saya Dini Indria Haryani sebagai presenter dan narasumber kita yang luar biasa, Kak Nandi Agustian. Bisa Kak disapa Sobat Dikti kita? Halo sahabat Dikti. Gimana Kak kabarnya? Wah, sangat luar biasa sekali. Sangat senang bisa hadir di program Berbakti kali ini, Kak Dini. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Izin ya Kak untuk membacakan CV-nya. Ya, boleh. Baiklah, biarata diri. Nama lengkap Nandi Agustian, tempat tanggal lahir Tugang, 29 Oktober 2002, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Prestasi, pemenang juara 1, Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023, penulis dan pemapar jurnal internasional pada International Accounting Student Conference 2023, juara 1 Business Plan, Entrepreneurship tingkat nasional, medali perunggu pencaksilat seni tunggal pada Pekan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2022, terbaik 2 lomba pantun bersahut tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020, Putra Pertikawan Nasional Bangka Belitung 2019, dan runner-up 2 Duta Baca Kabupaten Bangka Barat. Pengalaman dan organisasi, Wakil Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi KIPKA tahun 2023-2024, anggota Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah 2023-2024, dan sebagai pengurus Ikatan Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2023 sampai 2025. Wah, luar biasa banget ya pencapaian dari seorang Kak Nandi Agustian dengan semua prestasi, pengalaman, dan organisasi yang semua kakak ikuti. Sesuai banget dengan tema kita pada hari ini, yakni tips belajar yang sukses dan manajemen waktu yang tepat, serta pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa agar menjadi pribadi yang kompeten dan bertalenta. Nah Kak, dari teman-teman Dikti ada beberapa pertanyaan nih yang mestinya penasaran banget gimana caranya mengatur waktu, gimana caranya mengatur pola belajar yang tepat, gimana caranya mengatur mental kita supaya tidak down. Dan kita tahu banget kan, zaman sekarang banyak sekali kasus bunuh diri. Ya harusnya kita bisa memacu diri kita, memotivasi diri kita supaya tidak down. Kak, pertanyaan pertama boleh saya tanyakan? Boleh. Oke. Kakak kan mestinya mengikuti banyak sekali organisasi dan punya banyak sekali pengalaman. Bisa berikan tips, memberikan pola waktu belajar yang tepat bagi teman-teman Dikti kita semua? Iya, baik. Terima kasih kepada Dini. Ya memang benar teman-teman semua sahabat Dikti, bahwa pada zaman sekarang ya Dini, mahasiswa sekarang memendam perasaannya sendiri. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat menceritakan keluh kesahnya selama menjadi mahasiswa kepada teman-teman yang lainnya. Ini menjadi salah satu ancaman juga bagi kita generasi muda, atau bisa kita sebut sebagai generasi Z nih Dini. Jadi teman-teman, ya, saya sebagai duta bahasa sekarang, duta bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pastinya memiliki kesibukan juga menjadi seorang duta. Saya juga menjadi wakil ketua umum, dan saya juga seorang mahasiswa. Yang saya lakukan adalah mengatur prioritas utama. Mungkin Dini mahasiswa, kakak juga mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita harus tahu nih, kita kuliah harus apa, kita kuliah tujuannya mau apa. Jadi kita prioritaskan itu dulu, yang pastinya kita kuliah. Yang kedua, kalau saya secara pribadi adalah mencari kemampuan di luar perkuliahan saya, yaitu adalah dengan mengikuti duta bahasa. Yang ketiga adalah organisasi. Kenapa organisasi? Karena menurut saya organisasi merupakan salah satu ruang, tempat, dan juga wadah untuk dapat mengembangkan kemampuan saya yang tidak dapat saya dapatkan di bangku perkuliahan, Din. Mungkin kalau menurut saya bagaimana cara kita dalam mengatur pola waktu itu, ya dengan memprioritaskan hal tersebut. Bagaimana cara kita baru kuliah, habis kuliah baru kita mencari kemampuan kita di luar kuliah, dan baru kita berorganisasi. Dan hal-hal di luar itu menurut saya hanya freelance saja. Bagaimana cara kita mengisi waktu luang kita aja, gitu sih Din. Oh gitu dong teman-teman, ikuti apa yang disampaikan oleh Kak Nandi Agustian. Baiklah Kak, pertanyaan selanjutnya. Iya, boleh. Apa sih yang paling
memicu diri kakak itu untuk selalu berikut organisasi? Kita tahu kan kakak itu ikutin banyak sekali organisasi, ada duta bahasa, sebagai wakil umum ketua KIP juga, lalu sebagai anggota perhubungan syariah. Apa sih yang memicu kakak untuk mengikuti semua itu? Ya baik Din. Yang pertama pastinya merasa tidak puas. Saya tidak sebutannya tidak puas dengan pencapaian yang saya raih, baik saya sebagai duta bahasa, saya menjadi wakil ketua umum, dan saya berkuliah juga. Saya merasa bahwa saya tidak akan bisa berkembang dan tumbuh kalau hanya mengandalkan pelajaran-pelajaran yang ada di bangku kuliah saja. Kenapa saya pilih organisasi formasi? Karena saya rasa formasi menjadi salah satu wadah penting nih bagi saya untuk dapat meningkatkan kemampuan saya dalam berkepemimpinan, manajemen waktu, dan juga saya secara pribadi nih selalu menekankan bahwa saya diamanahkan menjadi wakil ketua umum. Saya harus dapat tumbuh dan kembang dengan peluang yang saya dapatkan dari formasi. Kenapa saya ikut Dubas ya? Sebenarnya kata cuma-cuma untuk kata Dubas itu hanya kata terakhir saya ucapkan pada saat saya mendapatkan pemenang satu. Dan setelah saya mendapatkan privilege tersebut, peluang tersebut, ternyata saya rasa duta bahasa tidak hanya bukan hanya sekadar amanah, tetapi ternyata saya banyak belajar dari sana, bukan hanya tentang kebahasaan, tapi penulisan, perkuliahan, public speaking saya, bicara publik. Jadi sahabat-sahabat Dikti jangan pernah takut nih untuk mencoba, dan juga Dini jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Dan ya karena saya tidak merasa puas dengan apa yang saya raih, dan saya ingin terus belajar dimanapun, kapanpun, dan sampai saya puas dengan apa yang saya raih di sini. Wah, keren banget ya seorang Kak Nadia Agustian itu tidak pernah puas atas pencapaian. Maksudnya tidak pernah puas itu kepada hal yang positif, teman-teman. Iya benar. Jadi sahabat Dikti jangan pernah terlambat untuk belajar ya. Jangan pernah ragu untuk belajar lagi. Oh baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih seorang Kak Nadia Agustian merasakan down? Ya, dan juga gimana cara kakak menghadapinya? Down ya, atau biasa kita sebut insecure juga, tidak percaya diri. Pastinya saya selalu merasakan hal tersebut. Apalagi saya rasa orang-orang di sekitar saya maju lebih baik dari saya. Dalam hal ini dari pembelajaran, dari etika mereka, dari personal branding. Saya merasa insecure walaupun teman-teman merasa bahwa seorang Nandi menjabat sebagai duta bahasa menjadi privilege yang luar biasa. Tapi menurut saya ya, sahabat Dikti juga pasti merasa insecure dengan pencapaian-pencapaian yang orang-orang raih gitu. Saya juga merasakan hal tersebut. Tetapi sahabat-sahabat Dikti kurang percaya dirinya, insecure gitu, down, membuat kita untuk terus meningkatkan diri kita, untuk terus kita mau belajar terus, kita mau meningkatkan diri terus, improve kemampuan kita, bukan hanya dalam satu bidang. Kalau dari saya secara pribadi, mengatasi down-nya, insecure atau kurang percaya diri adalah saya selalu melihat foto-foto saya di galeri, pencapaian-pencapaian yang saya raih, baik itu dari SMA, dari kuliah, dan juga terakhir saya menjabat sebagai duta bahasa, dan kemarin baru habis pulang dari duta bahasa nasional. Saya rasa hal tersebut melebihi ekspektasi yang selama ini saya impikan gitu. Jadi ya kepada kawan-kawan semua, apabila merasa down, merasa insecure, tidak percaya diri, lihat teman-teman memiliki kemampuan, dan kita masing-masing di sini memiliki kemampuan, memiliki keterampilan masing-masing. Jadi jangan pernah ragu nih untuk terus mencoba. Ya, setuju banget sih sama Kak Nandi. Harusnya kata insecure itu tidak membatasi diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk mengimprove diri kita menjadi seorang yang luar biasa. Karena sesuatu yang biasa itu pada akhirnya jika dia mau berubah maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah kakak bertemu dengan orang yang sedang down? Lalu apa yang kakak lakukan saat itu? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya sering ya ditanyakan nih oleh beberapa teman-teman kakak. Kakak sekarang menjabat sebagai duta bahasa sebenarnya tidak menghilangkan eksistensi saya yang disebut sebagai konselor gitu. Apalagi teman-teman dekat saya, banyak sekali teman-teman saya yang merasa bahwa mereka tidak dapat berkembang, tidak dapat meningkat, tidak dapat memberikan kemampuan mereka secara maksimal. Hal tersebut membuat mereka down. Kalau secara kakak secara pribadi mengatasi hal tersebut adalah
dengan memberikan nasihat nih. Nasihat bagaimana cara dia dapat berkembang, bagaimana cara dia dapat mengimprove dirinya sendiri. Karena kita secara pribadi nih, kalau kita tidak dapat mengeluapkan seluruh apa yang kita rasakan, hal tersebut akan terpendam terus. Yang seperti Dini sampaikan di awal tadi, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Menurut saya, sifat down dari seseorang itu pasti ada. Sehebat apapun mereka, sekaya apapun mereka, sesukses apapun mereka, down, insecure, kurang percaya diri itu pasti ada. Tapi cara kita mengatasinya adalah kita sharing, kita cerita sama orang-orang terdekat kita, dan bagaimana cara kita melakukan hal-hal yang menurut kita senang, bahagia, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Dini. Setuju banget sih Kak sama pendapat Kakak. Kita bisa menghadapi segala kekurangan kita, segala rasa down kita dengan melakukan hal-hal yang positif. Bisa melakukan hobi kita. Pokoknya segala hal yang bisa membuat kita melupakan segala masalah kita tuh bagus banget. Iya, benar sekali, Dini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak tuh di tengah-tengah kesibukan ini pernah merasa ketertinggalan dalam kelas, ketertinggalan dalam nilai, keaktifan, dan lain sebagainya? Sejauh ini ya, Din, selama saya menjabat kurang lebih 8 atau 7 bulan semenjak Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Wakil Ketua Umum, saya merasa nilai, pembelajaran, dan hal lain sebagainya yang menurut saya teman-teman lain juga jalani, saya merasa tidak tertinggal. Mengapa demikian? Karena menurut saya dapat mengatasi hal tersebut dengan prioritas tadi, Din. Saya pastinya akan memprioritaskan perkuliahan saya. Yang kedua, pastinya kegiatan yang akan meningkatkan kemampuan saya dan organisasi. Ketika saya sudah memprioritaskan nih perkuliahan saya, pastinya saya akan terus memacu untuk terus belajar mengenai perbankan syariah, mengejar nilai saya, yang pastinya mengejar dosen. Apalagi kan nih kakak sudah di semester 5 nih, sahabat dikti, pastinya merasa bahwa perkuliahan makin berat, perkuliahan makin merasa tertekan, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tapi saya menjadi Dubas, Duta Bahasa, saya menjadi Wakil Ketua Umum, menurut saya tidak ada bedanya sebelum saya menjadi Dubas dan juga menjadi Wakil Ketua Umum. Karena menurut saya perkuliahan tidak hanya sekadar kita mencari ilmu, tetapi bagaimana cara kita mencari relasi, informasi, dan juga kemampuan yang tidak dapat kita dapati nih di bangku perkuliahan. Keren banget ya teman-teman dikti, gimana seorang Kak Andi Yustian memanage waktunya, mengejar nilainya, dan juga mengisi kesibukannya dengan hal yang positif, tapi tetap mampu mengatur waktunya dengan sangat-sangat rapih dan juga sangat efisien. Juga, apakah ada kata-kata mutiara hari ini? Wah, kata-kata mutiara ya. Jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk memulai, karena satu langkah lebih baik daripada diam. Tapi jangan pernah maju untuk keburukan, majulah demi kebaikan, terus menggapai impian demi masa depan teman-teman yang cemerlang. Sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih pada Kak Andi Gustian yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga Kakak sehat selalu, semoga nilai-nilainya selalu bertambah, semakin luar biasa, semakin besar. Amin, amin, amin. Semoga Kakak selalu diberkahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekian kita tutup podcast kita pada hari ini. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya Dini Indria Heriani sebagai presentator mohon undur diri. Terima kasih kepada teman-teman dikti yang sudah setia menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.